Assalamualaikum sahabat setiap preman rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Hari ini seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman sahabat preman. Namun kali ini bukan cuma pleci ya, ada yaitu burung sogon. Nah, burung sogon ini yang mana saat kemarin itu masih trotol, warnanya putih karena memang cuma pakai madu sama susu. Nah, yang bikin putih itu kan susu. Nah, burung pleci juga mungkin teman-teman ada yang burung plecinya bulunya kusam, kemudian enggak rajin bunyi. Nah, jadi mabung enggak selesai-selesai. Nah, juga ada yang sogon warna putih mau jadi kuning. Nah, jadi hari ini mau saya bahas untuk perawatan sogon dan juga pleci. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar segar biar adem kita ngopi dulu. Preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan preman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, biasanya faktor yang bikin burung pleci atau juga burung sogon pengaruh ke warna bulu, kemudian juga sama kicau, yaitu faktornya itu nggak jauh-jauh dari faktor pakan. Itu faktor pertama. Jadi sebelum pengumbaran, pengemunan, faktor pakan juga poin utama. Makanya ketika banyak posting, mungkin bukan cuma saya, ada beberapa orang yang posting burungnya bagus, bunyi gacor, bulu cerah, itu yang ditanya makannya apa. Nah, jadi hari ini saya mau ngasih resep buat teman-teman semua yang mana buat racik pakan tambahan ya. Ini faktor pakan tambahan untuk burung pleci, tapi untuk burung sogon pakan utama. Nah, jadi kalau faktor utama pakan burung pleci, saya pakai buat busto, saya pakai purnya Nutribird. Kalau untuk pleci dakun saya pakainya Nastar, pakan utamanya fur. Untuk pakan tambahan kita bikin racik yaitu, nah ini racikan ini pernah saya bikin ketika udah beberapa bulan lalu ya. Memang dari dulu sampai sekarang saya sering pakai, cuma perbedaannya sekarang ada tambahannya. Nah, jadi di sini saya kasih madu yang saset 3. Kalau kemarin saya bikin pakai madu TJ. Jadi pakai madu TJ dengan botol, takarannya dengan 1 sendok atau 1,5 sendok atau 2 sendok. Kalau untuk madu saset pakai yang renteng. Nah, karena kemarin saya pakai madu yang saset karena memang kemarin banyak yang bertanya untuk takaran madu yang saset. Nah, jadi takarannya madu saset yaitu 3 bungkus. 3 bungkus madu saset. Nah, jadi kita tuang dulu madunya. Jadi kalau burung di madu itu bisa bikin gacor. Cuma kalau bin ini madu bisa bikin perang. Bercanda aja kita sambil buka. Kemasannya agak susah ya. Nah, ini madu rasa. Kalau madu rasa ini saya pernah nyoba jadi kemarin sempat sebelum saya bikin tutorial ini saya coba. Takutnya kalau madu rasa itu kan ada beberapa rasa, ada yang rasa jeruk, ada yang rasa alami. Saya coba pakai yang rasa jeruk, ternyata dia doyan juga, apalagi pleci malah makin lahap. Nah, ini yang rasa jeruk. Kita tuang ya, kita tuang dulu. Melebar. Jadi nanti saya kasih juga, kalau kemarin itu videonya belum lengkap, penyajiannya cuma dikasih tapi penyimpanan, kemudian juga fungsi penjemurannya nggak saya bahas. Hari ini mau saya bahas lengkap buat teman-teman pleci mania dan juga sogon mania. Karena banyak yang bertanya juga, keluar videonya kurang lengkap. Nah, ini 3 bungkus jadi 1. Kemudian telur. Nah, telurnya ini
Kalau kemarin itu telurnya saya cuma kasih kuningnya doang. Jadi biasanya saya kasih kuningnya aja tanpa saya kasih putih telurnya. Nah, cuma dari saran dari Pak Dewas gitu selaku ketua Josterop bahwa lebih bagus dengan putihnya karena protein telur itu aslinya lebih banyak di putih daripada di kuningnya. Dan setelah saya coba dengan menggunakan putihnya ini, burung semakin bagus dan ke warna juga bagus. Nah, jadi kita ambil putih sama kuningnya, kita ambil semua. Nah, kemudian setelah kayak gini tinggal kita aduk sampai rata. Nah, problemnya ini kalau dicampur sama putihnya ini ngaduknya agak susah. Ngaduknya agak susah karena memang putihnya ini merengkel, agak lama dia. Jadi kita harus aduk terus sampai merata. Nah, dia lebih, kalau ada putihnya dia lebih merengkel-merengkel. Jadi ngaduknya lebih lama daripada kuningnya aja. Nah, setelah merata kita sajikan ke burung. Yang mana kalau untuk sogon ini dikasih sogon selalu ya, jadi jangan sampai kehabisan kecuali ketika penjemuran. Nah, jadi sajiannya taruh di cepuk. Nah, jadi kalau buat ngasih langsung tuang ke cepuknya, cukup seperti ini aja, tinggal kasih ke sogon. Nggak mau dia, kalau kemarin mau dia main di luar. Nah, jadi kalau misalnya hari pertama kuat berapa lama racikan ini? Kalau untuk yang dicepuk itu kuat 2 hari. Yang dicepuk ini 2 hari. Kalau udah hari ketiga udah nggak bisa. Nah, jadi hari pertama biasanya nggak habis kalau untuk di pleci karena memang dia pakan tambahan. Nah, kemudian kalau udah 2 hari, kalau misalnya 2 hari dia makin kental. Nah, seperti ini ada yang sisa kemarin. Ini yang tinggal sedikit. Jadi yang tinggal sedikit ini dia semakin lama semakin kental. Jadi kalau udah 2 hari dia makin kental, harus ditambahin air. Nah, jadi kalau 2 hari, kalau misalnya masih agak banyak, nggak perlu ditambahin lagi dengan yang ini, tinggal tambahin air biar dia encer lagi, diaduk lagi pakai air. Nah, kalau habis mau dituang lagi. Nah, penyajiannya yang ini simpan di kulkas. Simpan di kulkas, dia bisa bertahan selama 2 minggu paling lama. Kalau udah lewat 2 minggu, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak dia bau, kalau nggak dia makin kental, harus menggunakan dengan air. Nah, jadi untuk penyajian kalau udah kayak gini cepuk harus dicuci, jangan langsung ditambah ditimpah. Karena yang ini udah beberapa hari dia udah nggak bagus, malah merusak yang lain. Jadi minimal walaupun nggak dicuci, dia dilap pakai tisu sampai bersih. Nah, jadi kita lap dulu kalau udah 2 hari. Oke. Nah, jadi pemberiannya kalau udah 2 hari dilap seperti ini, baru dituang lagi, jangan langsung dituang sebelum dilap. Nah, tinggal tuang disajikan. Jadi kalau untuk pemberiannya udah pakai ini, dia yang bikin kuning ini asupan telur. Jadi untuk pleci baik sogon, asupan nutrisinya terpenuhi, dia bakalan jadi kuning. Nah, jadi walaupun teman-teman pakai pur lain juga,
di pleci kayak leopard atau juga purmalau yang biasa bikin kusam, tapi ketika pakai ini dia bakalan tetap kuning. Nah, jadi hemat. Dan juga kalau pakai racikan telur madu ini, dia bisa menghemat pur. Jadi makan pur ya imbang, nggak terlalu banyak, nggak terlalu boros. Dia makan ini, dan nggak perlu lagi yang namanya pakai kroto, kemudian lagi nggak perlu pakai ulet. Nah, racikan ini yang selama saya alami ya, selama pakai dari dulu, itu ketika musim hujan pun burung tetap gacor, nggak ngembung. Nah, kecuali selagi dia nggak rutin dimandiin terus. Jadi kalau pas lagi musim hujan mandinya dikurangin, nggak terlalu mandi, nggak dirajinin pagi dan sore. Ketika penjemuran, hindari dari terkena matahari langsung. Jadi ketika penjemuran jangan dikasih ke burung pleci baik burung sogon. Jadi ketika dijemur, ambil racikan telur madu ini, cuma kasih air minum aja. Kalau bisa pur juga diangkat, jangan dijemur. Nah, karena ketika di kemasan semua pur ada kemasan, hindari sengatan sinar matahari secara langsung. Nah, jadi kasihin aja air minum ketika dijemur. Untuk penjemuran pleci, dijejer seperti ini, dijemur di koloni. Nah, ini ketika dianginkan, ini habis dijemur. Jadi ketika habis dianginkan, jadi ini baru saya kasih pur ya. Racikan telur madunya memang habis, baru mau saya tambahin. Dianginkan di koloni. Nah, nanti kemudian dibentang lagi, dicoba lagi. Nah, dan dengan asupan pakan yang terpenuhi ini, burung staminanya terjaga. Dari stamina membentuk birahi, kemudian ke emosi, burung makin gacor. Jadi buat burung bahan, buat burung rawatan, racikan ini bisa dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman sahabat kicau mania, baik pleci mania ataupun sogon mania. Nah, hari ini saya mau kasihkan dulu buat sogon dulu ya. Sogon ini udah aus dia. Nih, ini masuk ini. Nih. Ini keluar. Nah, ini burung ini jinak, ini yang lama. Jadi yang lama ini jinak dia dari loloh. Ini yang kemarin trotol, sekarang udah hitamnya udah pekat. Cuma kalau buat sogon saya belum gantang ya, nggak tahu juga penilaian di gantangan itu seperti apa. Karena kan karakter sogon ada yang karakternya ngobrak, ada yang karakternya ngeleper, apa isian. Buat sogon nggak begitu paham. Nih, taruh sini. Kalau racikan ini baik sogon, pleci, konin juga bisa. Konin dia pada suka. Kasihkan lagi buat pleci gunsal. Jadi pemberiannya kalau misalnya bikin candu nggak Om? Banyak yang bertanya juga bikin candu. Kalau bikin candu sebetulnya bukan cuma doping, kemudian juga bukan cuma racikan ini. Kroto pun ketika dikasih secara rutin setiap hari dia bakalan jadi candu. Nah, jadi kalau misalnya buat burung bahan, buat gacor, kasih aja tiap hari. Kemudian nanti kalau udah gacor, tinggal kurangin dosisnya. Jadi biasa setiap hari mungkin dijarangin 2 hari sekali, kemudian 3 hari sekali kalau udah gacor. Kalau misalnya mau cepat lagi, kalau ini kan racikan telur madu ini kan nggak seperti ekstrak ya, seperti doping atau juga yang lain. Jadi kalau mau lebih mantap lagi, tinggal tetes aja metabolis. Coba metabolis mulai dari 1 tetes atau 2 tetes dalam cepuk. Jadi tetes langsung di cepuknya. Jadi biar makin greget lagi, biar lebih cepat proses ke buka paru. Nah, jadi ini udah dimakanin. Nah, itu aja dari saya buat teman-teman sahabat pleci mania, sahabat kicau mania. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, mudah-mudahan lancar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.